Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul di ruangan FDK TV yang tercinta ini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita bacakan ke arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik sahabat budaya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu, salah satu dosen komunikasi penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kami sengaja mengundang Ibu Tengku Walisyah MA. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai komunikasi lintas budaya dalam bermedia sosial. Oke. Hari ini saya sebagai MC Novia Sri Hartati bersama rekan saya Aznila Boru Simbolon. Baik, hari ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Tengku Walisyah. Bagaimana pendapat Ibu tentang komunikasi lintas budaya dalam bermedia sosial? Oke, baik. Ya, pertama saya ucapkan assalam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak-anak KPI yang lagi kuliah ini ya di Pasca KPI S2 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Mudah-mudahan nanti belajarnya lancar ya sampai selesai nanti di wisuda segera ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita hari ini berdiskusi mengenai komunikasi lintas budaya dalam bermedia sosial. Yang pertama sekali yang perlu kita luruskan itu adalah atau kita samakan persepsi ya mengenai komunikasi lintas budaya ini. Sebenarnya komunikasi lintas budaya itu adalah komunikasi yang berangkat dari perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, tradisi, kebiasaan, norma-norma ataupun nilai. Jadi semua yang berkaitan dengan itulah ya dikaitkan dengan komunikasi lintas budaya. Nah, ini kita lebih ataupun komunikasi lintas budaya ini lebih menitik beratkan kepada para pelaku yang para pelaku yang menggunakan komunikasi ini. Maksudnya para pelaku di sini berarti orang yang menyampaikan komunikasi dan menerima komunikasi ataupun yang menyampaikan informasi dan menerima informasi. Nah, para pelaku komunikasi ini berlatar belakang ataupun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda tentunya. Nah, jadi disinilah ya dituntut komunikasi lintas budaya ini untuk bisa mensinergikan ya ataupun supaya tidak ada perbedaan-perbedaan lebih lanjut, supaya bisa menyamakan persepsi, kurang lebih begitu. Nah, supaya nanti komunikasinya bisa lancar. Jadi kurang lebih komunikasi lintas budaya ini digunakan tujuannya untuk mengurangi masalah, hambatan-hambatan komunikasi. Masalah yang dimaksud dalam komunikasi lintas budaya ini tentunya dia mengarah kepada friksi. Kalau bahasa Inggris itu namanya friction. Friksi itu ini kan artinya gesekan-gesekan. Nah, kalau ini nanti dibiarkan lama-kelamaan kan akan berlarut, permasalahan ini kan akan berlarut-larut, maka kemudian akan memunculkan hal ataupun masalah yang lebih besar, misalnya konflik. Jadi untuk itulah makanya ada komunikasi lintas budaya gitu. Jadi sebenarnya urgen sekali untuk kita mempelajari atau memiliki pemahaman tentang komunikasi lintas budaya. Jadi nama lain komunikasi lintas budaya ini juga disebut komunikasi antar budaya. Sama sih, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya itu sama. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi ataupun menghindari supaya para pelaku komunikasi ini tidak bentur, tidak berbenturan, tidak ada friksi. Kalau friksi ini dia kecil lingkupnya, maka kalau dibiarkan besar bisa terjadi perpecahan, konflik begitu ya. Nah, kita pahami bahwa contoh misalnya perbedaan budaya itu antara kita di sini di wilayah Asia dengan orang-orang yang berada di wilayah Eropa. Contoh kecilnya misalnya kalau kita wilayah Asia ini kan lebih kental dengan adat ketimuran kita. Sementara kalau wilayah Eropa itu juga mereka kental dengan adat budaya mereka. Tradisi-tradisi itu yang terkait dengan budaya itu misalnya ketika bertemu mereka
saling cipika-cipiki kalau orang Eropa. Nah kalau kita di wilayah Asia khususnya Timur, apalagi kita ini Islam, kita kan di FDK Winsu ya, identik dengan Islam, maka kalau ketemu antara lawan jenis ini ya, maksudnya tadi perbedaan gender, kita kalau ketemu yang bukan muhrim tak pernah pula kita cipika-cipiki kan begitu. Itu salah satunya. Jadi penting untuk kita mempelajari dan memahami komunikasi antar budaya ini seperti apa lingkupnya kan begitu. Nah, ini juga kalau kita kaitkan dengan media sosial, memang ini yang paling yang paling banyak ya yang dibahas diskursus ya hari ini itu adalah media sosial. Nah, kira-kira kalau berkaitan dengan media sosial itu banyak sekali sih, banyak orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda itu terlibat dalam komunikasi di media sosial. Maka banyak juga masalah yang diakibatkan dari komunikasi yang ada di media sosial. Maka kita nanti akan ketemu dengan netizen, komen-komen netizen terkait dengan budaya-budaya tertentu, barangkali begitu. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal ini memang para komunikan ini perlu urgensinya itu perlu memiliki pemahaman terhadap komunikasi antar budaya. Jadi memang diskusi kita hari ini nih cukup bermanfaat ya, barangkali ya nanti suatu saat gitu ya untuk memberikan bekal-bekal pemahaman ilmu komunikasi antar budaya. Baik Bu, karena dalam bermedia sosial ini kan Ibu bilang tadi luas kan Bu, tentunya ada problem yang ditimbulkan dari komunikasi lintas budaya yang melibatkan media sosial Bu. Menurut Ibu gimana Bu problem yang ada di media sosial gitu? Barangkali kalau kita kaitkan dengan media sosial antara komunikasi lintas budaya ini kompleks ya barangkali ya. Jadi ada memang banyak, kita nggak kan bicara mengenai konteksnya itu media sosial, misalnya di kehidupan sehari-hari saja pun itu banyak hal sekali isu-isu yang menyebabkan terjadinya gejolak gitu ya. Jadi komunikasi lintas budaya ini kan tadi kan untuk mengantisipasi adanya friksi tadi ya, konflik, masalah-masalah lebih lanjut. Nah, itulah adanya komunikasi antar budaya. Maka kalau kita kaitkan dengan media sosial ini tentu banyak sekali nantinya akan bermuara kepada, ada yang menyebutkannya itu seperti hate speech barangkali kalau ada konflik ataupun ada persoalan konten-konten media sosial itu, maka berbagai macam pandangan persepsi netizen kan begitu. Nah, itu nanti pandangan yang berbagai macam itu bisa mengerucutkan kepada hal-hal yang berbau sara ya barangkali. Nah, itu juga antisipasi dari konflik berbau sara dan lain sebagainya. Jadi urgensi dari komunikasi antar budaya salah satunya adalah itu, untuk menghindari adanya konflik sara, salah satunya ya secara sederhana. Nah, maka tentunya kita ya sebagai orang komunikasi itu harus pandai-pandailah menggunakan bahasa kita, terutama di sosial media ya. Maka ada istilah jarimu itu jerujimu kan begitu. Karena yang namanya media sosial ini berbagai macam latar belakang budaya, agama, budaya, pendidikan, pemahaman dan lain sebagainya. Jadi kalau orang-orang komunikasi itu barangkali lebih pandai gitu ya, lebih pandai dan lebih bisa menguasai konten-konten, mengarahkan konten-konten media sosial itu kepada hal-hal yang positif tentunya, kalaupun mau direspon menggunakan bahasa yang baik begitu ya, yang santun, barangkali seperti itu. Terus kan Bu, akibat tersebar luarnya majunya teknologi, mudahnya dalam bersosial media, digitalisasi itu Bu, menurut Ibu dapat menyederhanakan komunikasi antar budaya atau komunikasi lintas budaya apa enggak Bu, kalau menurut Ibu? Menyederhanakan barangkali iya ya. Kira-kira pernah nggak kalian lihat ada konflik misalnya diakibatkan oleh sosial media, itu ada nggak konflik? Misalnya ada postingan konten apa gitu
kemudian timbullah perpecahan, timbullah konflik dari adanya konten itu, ada nggak? Adakah kira-kira kalian menangkap persoalan-persoalan itu? Kalian kan ini termasuk generasi yang zaman sekarang nih. Kalau saya kan udah generasi lanjut nih, tinggal lanjut nih. Nah, kalau kalian bagaimana di generasi kalian nih yang sering banyak terlibat di dalam sosial media? Kalau menurut saya Bu, sekarang kan lagi ininya Muhammadiyah Kristen. Oh itu Muhammadiyah. Menurut saya kayak gitu Bu. Padahal sebenarnya kan Muhammadiyah Kristen maksudnya? Gini Bu, media itu terlalu membesar-besarkan tentang Muhammadiyah itu. Padahal sebenarnya mereka Muhammadiyah itu membangun universitas di NTT sana. Kan NTT kan sebahagian besar masyarakatnya mayoritas non Muslim. Jadi mereka pun masuk Universitas Muhammadiyah itu mau nggak mau juga harus mempelajari tentang Muhammadiyah dan Islam gitu Bu. Jadi seolah-olah Muhammadiyah itu jelek, padahal sebenarnya enggak gitu Bu. Iya. Nah ini barangkali kalau itu isu-isunya baru-baru ini, tahu baru-baru ini, Iya, saya baru-baru juga ini. Ini ya di luar di luar pengamatan saya terkait dengan isu tadi itu antara Muhammadiyah dan barangkali ini terkait dengan Muhammadiyah yang berapa tahun ini sering duluan gitu ya, keduluan terkait dengan memberikan pengumuman untuk Lebaran ataupun Idul Fitri begitu ya. Mereka kan cenderung terlebih dahulu memberikan percaya gitu ya, menganut pemahaman mereka gitu ya, berdasarkan ilmu mereka juga nggak sembarangan gitu ya, membuat istilahnya fatwa ya, fatwa untuk kapan sih perhitungan mereka jatuhnya itu hari Idul Fitri kan begitu. Itu juga mereka melakukan itu berdasarkan ilmu yang mereka miliki, jadi tidak sembarangan. Nah terkait dengan itu barangkali selama beberapa tahun ini, dan ada kemarin itu juga ini terkait dengan sosial media ya, di Twitter kalau saya nggak salah itu ada yang istilahnya memberikan respon tanggapannya terkait dengan bisa dibilang itu mengarah kepada ujaran kebencian ya, hate speech ya, yang terlalu parah ya, sehingga bukan hanya friksi itu yang terjadi, dikhawatirkan ini bisa menimbulkan konflik. Itu kemarin dari peneliti BRIN kalau nggak salah ya. Ada kalian ini nggak perhatikan nggak itu dia mengancam atau apa terkait dengan Muhammadiyah itu ya, bahwa Muhammadiyah itu halal darahnya gitu kan. Pernah kalian lihat, kalian amati. Nah sebenarnya itu juga yang termasuk ke dalam perbedaan kelompok ini kan, antara ini orang BRIN loh gitu kan, orang intelektual ini kan, kaum intelektual ini orang BRIN, mereka ini peneliti berwawasan dalam, berwawasan tinggi, tapi kita nggak paham apa yang melatar belakangi kenapa beliau ini sanggup mengeluarkan bahasa sentimental yang begitu dahsyat ya, begitu luar biasa. Seandainya ini direspon oleh orang Muhammadiyah katakanlah, karena mereka juga yang sudah disudutkan sedemikian rupa, maka ini kan gawat, bukan lagi friksi, bisa terjadi konflik, perpecahan. Maka ini perlu kita perhatikan bagaimana respon Muhammadiyah. Mereka bereaksi enggak? Tentunya kan bereaksi, dan tak mungkin juga orang Muhammadiyah tak tahu dengan ini kan, dengan katakanlah ungkapan-ungkapan hate speech yang dilontarkan oleh BRIN itu kan, pihak itu kan, tentunya mereka juga update. Tapi kita belum ada ya lihat mereka menyambutnya dengan sentimen juga, dengan perpecahan, apalagi konflik. Iya, nah jadi kita bisa simpulkan bahwa memang orang-orang Muhammadiyah ini pemahaman terhadap komunikasi lintas budayanya atau komunikasi antar budayanya bagus, positif. Karena mereka barangkali berpikir ke depan untuk umat. Kalau seandainya ini berlarut-larut, apalagi untuk di dunia maya, ini kan di dunia maya kan, apa yang dilontarkan itu, hate speech yang dilontarkan itu kan di dunia maya. Nah kalau seandainya itu juga direspon di dunia maya, tentunya Muhammadiyah ini kan nggak sendirian, dia punya banyak pengikut, banyak anggotanya, personilnya juga luar biasa, bahkan di segala penjuru daerah itu ada. Nah ini yang mereka khawatirkan, seandainya ini direspon maka bakalan ramai kan begitu, bukan hanya friksi yang ada, takutnya ini dikhawatirkan bisa pecah konflik kan begitu ya. Barangkali bisa kita simpulkan begitu ya kasus ini ya. Jadi kan Bu, saya mau bertanya kan. Iya boleh, silakan. Kita kan ini sebagai manusia
kita termasuk salah satu pelaku komunikasi lintas budaya tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat zaman sekarang bahwa media sosial itu memilah atau memilter orang-orang yang bisa diresponnya sendiri. Contohnya, kalau kita sebagai public figure, seorang influencer atau orang yang berkuasa gitu. Jadi media sosial itu ataupun orang-orang itu bisa menyaring siapa yang bakal mereka ikutin menjadi followersnya gitu. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Jadi kan kalau kita lihat juga kita sebagai salah satu pelaku komunikasi lintas budaya ini, kita harus berkontribusi untuk media sosial tersebut, jangan sebagai penikmatnya saja gitu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Oke, baik. Maksudnya kita juga gimana sih ikut berpartisipasi gitu ya dalam melakukan komunikasi lintas budaya barangkali ya di sosial media. Nah, jangan lupa kita ini kan bernaung di bawah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Jadi kita tuh ada embel-embel Islam. Tidak pun kita bernaung di bawah UINSU, kita ini juga kan memang Islam begitu ya. Jadi kita ini Muslim. Maka sebenarnya kita ini dituntut untuk mengemban misi dakwah sebenarnya. Maka mulailah dari menghormati orang lain kan begitu ya. Kemudian kalaupun kita ikut terlibat dalam sosial media untuk semakin membuat komunikasi lintas budaya itu bermanfaat, barangkali eksis untuk hal yang positif, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan adanya friksi tadi. Jadi hindarilah friksi, hindarilah konflik. Maka lebih baik lagi kita berkiblat pada Islam, karena Islam itu dia positif dari segi segala aspek berkaitan dengan Islam, itu semuanya positif, termasuklah bertutur kata. Jangan lupa orang-orang komunikasi Islam itu selalu menggunakan etika ataupun prinsip komunikasi. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyinan. Jadi ada lemah lembut, bertutur kata. Termasuk juga di sosial media. Jadi sebenarnya ketika kita berkomunikasi di sosial media ataupun di dunia maya atau juga di dunia nyata, itu sebenarnya sama. Jadi kita harus pahami bahwa dunia maya dan dunia nyata itu sebenarnya ruang lingkupnya itu sama. Contoh misalnya ketika kita, contoh tadi seperti contoh kasus seperti orang BRIN tadi itu ya, yang memuat responnya terkait dengan Muhammadiyah dengan segala sentimental bahasanya itu, dia tidak menyadari bahwa kata-kata yang dia lontarkan itu adalah di ruang publik. Jadi orang semuanya itu bahkan banyak yang bisa melihat, mengakses dan sebagainya. Nah, jadi itu berhati-hati. Kalau kita di dunia nyata, barangkali kalau kita berkomunikasi mungkin untuk di lingkungan sekitar, barangkali tidak seruangnya ya, tidak seterbuka yang ada di ruang dunia maya, kan tentunya begitu. Bahkan itu lebih kompleks dia. Maka kita harus sadari itu. Maka gunakanlah bahasa yang sopan, yang santun, yang baik tentunya ya. Hindari kata kuncinya itu ketika kita kaitkan dia dengan komunikasi lintas budaya, hindarilah kata-kata yang mengundang friksi. Kalau bahasa saya tuh friction tuh gesekan inilah nantinya yang akan menimbulkan konflik kalau dibiarkan berlarut-larut begitu. Maka kita ini Muslim, kita mengemban misi dakwah, maka gunakanlah bahasa yang baik, yang positif, sebagaimana uswatun hasanah kita baginda Rasulullah, bagaimana beliau ini berkomunikasi dengan lemah lembutnya, bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada kaum Yahudi, kaum penganut agama yang lain, di mana sebagai objek sasaran dakwah Rasulullah, sehingga banyak orang yang bersimpati kepada Islam itu sendiri akibat dari sosok yang diteladani oleh uswatun hasanah kita ini baginda Rasulullah begitu. Maka mulailah dari diri kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi kita ini mengemban dua misi nih. Yang pertama sebagai agen dakwah, yang kedua adalah kita ini sebagai agen-agen komunikasi lintas budaya. Setidaknya orang-orang komunikasi ini dia memiliki wawasan terkait dengan komunikasi lintas budaya. Ini salah satu poin tambahan buat kita, bahwa kita itu ada bekal ilmu untuk menghindari friksi, konflik, supaya kita tidak terjebak dengan perpecahan begitu. Maka itu yang harus kita sadari. Kita itu dimanapun kita berada, apalagi di dunia maya, banyak berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, jauh sekali, kompleks kan begitu. Kurang lebih begitu ya. Bu,
menurut Ibu media sosial itu berperan besar nggak dalam menjaga, mengembangkan atau memelihara kebudayaan di sekitar kita gitu Bu? Sebenarnya jelas sekali ya, karena bahkan kalau sosial media itu dia ada rekaman gitu ya, bisa tersimpan sebagai rekam jejak digital kalau bahasa anak sekarang tuh. Jadi manfaatnya itu besar sekali. Sosial media ini salah satunya untuk memelihara budaya ataupun kebudayaan tadi, itu jelas besar. Jadi kita pahami dari kasus-kasus yang ada itu banyak sekali itu terekam jejaknya. Boleh jadi nanti contoh kasus yang lain, pelaku-pelaku yang membuat adanya respon-respon yang tak baik menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung sara sehingga nanti mengandung friksi tadi itu dan menyulut adanya konflik itu, boleh jadi pelakunya tidak tidak jujur ya. Bisa jadi dia bisa beralibi ataupun tidak mengakui perbuatannya, katakanlah begitu. Tapi rekam jejak digital itu tidak bisa bohong, kan begitu. Jadi apapun yang diutarakannya, yang dilontarkannya, seperti apa bahasanya itu bisa terekam dari tahun berapa. Maka itu untuk yang negatif, apalagi untuk yang positif ya, memelihara budaya-budaya tadi. Maka sebenarnya ketika kita sebagai komunikator di sosial media katakanlah, jadi kalau ada sesuatu yang positif, yang nilainya itu ada muatan komunikasi lintas budaya, hal-hal positif, misalnya kita mau seperti inilah, ini kan diskusi kita hari ini kan terkait tentang temanya komunikasi lintas budaya. Ini kan mau diupload nanti di sosial media, nah itu kan bisa jadi rekaman konten-konten yang bermuatan positif tentunya. Termasuk juga untuk hal-hal yang melestarikan budaya tadi, budaya yang positif tentunya, itu bisa-bisa saja. Bahkan banyak kata kunci yang terkait dengan budaya apa saja itu ada di sosial media. Ya, jadi tinggal kita ketikkan aja mau bicara tentang apa, gitu ya. Begitu barangkali. Iya Bu. Pada Nopi ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi. Ya. Jadi ya gitulah terkait dengan komunikasi lintas budaya ya. Saya kasih sekali lagi, saya kasih apa yang pemahaman saya lah ya terhadap komunikasi lintas budaya ataupun komunikasi antar budaya ini ya, bahwa para pelaku komunikasi baik komunikator maupun komunikan dimanapun berada, apapun tempatnya dan apapun informasi atau pesan yang disebarluaskan antara pelaku komunikasi ini, jangan lupa bahwa kedua belah pihak ini berasal dari tentunya budaya yang berbeda-beda. Itu udah jelas, budaya apa saja antara saya dan kamu pun berangkat dari suku barangkali yang berbeda, itu juga bagian dari budaya. Berangkat dari bahasa yang tak sama suku tadi kan, kemudian juga berangkat dari latar belakang pendidikan barangkali iya, kemudian berangkat dari tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, apa yang saya pahami, apa yang kalian pahami tentu jauh berbeda. Maka itulah urgensi kehadiran komunikasi lintas budaya tadi. Jadi untuk menjembatani ya barangkali ya, menjembatani supaya yang namanya perbedaan budaya ini kan masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Nah, ada ruang-ruang yang tak bisa disentuh ataupun tak bisa dipahami antara kedua belah pihak ini. Maka itulah gunanya kehadiran dari komunikasi lintas budaya ini sebagai penjembatan komunikasi lintas budaya ini antara pelaku komunikasi agar komunikasi bisa lancar, bisa aman, sentosa barangkali untuk lebih lanjutnya begitu. Ya, berkaca pada konteks komunikasi itu, memang dari komunikasi itu sendiri, komunikasi itu bisa dijadikan alat untuk mencari solusi. Tapi jangan lupa komunikasi itu juga bisa menghadirkan masalah, konflik akibat dari komunikasi juga, kan begitu. Maka itulah dituntut komunikasi hadir dengan wajah komunikasi lintas budaya. Maka para pelaku komunikasi itu baiknya memang memiliki pemahaman terhadap komunikasi lintas budaya. Maka berbahagialah kita ini orang-orang komunikasi tentunya ya,
komunikasi Islam yang mendapat 2 poin sudahlah Islam, kemudian ada ilmu komunikasi lintas budayanya. Jadi double yang kita pahami tentang komunikasi Islam ini ataupun komunikasi dan penyiaran Islam ini. Begitu kurang lebih. Bagaimana Kak Azmila? Sudah. Terima kasih kepada Bu Tengku Walisyah. Hari ini sepertinya podcast kita pada hari ini akan kita tutup karena pemahaman kita tentang komunikasi lintas budaya dalam bermedia sosial itu sudah paham sedikit banyaknya dari Bu Tengku Walisyah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tengku. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita dalam bermedia sosial nantinya. Amin. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Ibu udah diundang di sini ya. Oke, adapun kesimpulan dalam komunikasi lintas budaya dalam bermedia sosial, yaitu kita sebagai salah satu komunikator maupun komunikan, kita harus bisa memfilter apa saja yang ada di media sosial supaya tidak terjadinya konflik baik sesama manusia, sesama agama ataupun hal-hal yang mengandung sara. Mungkin sekian dulu podcast yang dapat kami tampilkan pada hari ini. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Saya sebagai MC, saya Novia Sri Hartati, saya undur diri. Saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.